teman-teman, perkenalkan nama saya Nabam Sulening Tias dari kelas 12 BTB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi bisnis retail dan manajemen pergudangan. Bab 4, administrasi bisnis retail dan manajemen pergudangan. Di dalam administrasi bisnis retail terdapat kegiatan administrasi bisnis. Menurut Ulbert, mendefinisikan administrasi sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi sistematis, baik internal maupun eksternal. Adapun kegiatan dalam administrasi bisnis retail meliputi pencatatan dalam penerimaan barang, penjualan barang, permintaan barang, dan persediaan barang pada periode tertentu. 2. Manfaat administrasi bisnis. A. Mengetahui besarnya laba usaha. Dengan melakukan administrasi, besarnya keuntungan yang diperoleh oleh kegiatan usaha dapat lebih dipastikan jumlahnya. B. Menghindari risiko kerugian. Suatu harga dapat ditetapkan secara tepat, baik harga pokok maupun harga jual. Hal ini dapat menghindari risiko kerugian jika Anda menyimpan catatan pembelian dan nota-nota pembelian. C. Mengetahui data pengembangan bisnis. Jika sebuah bisnis telah menerapkan administrasi dengan baik, besarnya penjualan setiap bulan atau setiap tahun dapat dibandingkan dengan mudah. D. Sebagai informasi bagi investor, data yang lengkap menjadi dasar bagi investor untuk mengambil keputusan. Data yang lengkap ini bisa diperoleh jika bisnis yang Anda jalankan telah menerapkan administrasi yang baik. Pengertian pergudangan. Pergudangan adalah seluruh kegiatan di gudang yang meliputi penerimaan, pencatatan, pemasukan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan, pengeluaran, dan pendistribusian barang-barang yang menjadi kebutuhan organisasi serta tanggung jawab pengelolaan. Jenis-jenis gudang barang. Berdasarkan jenis secara umum. 1. Gudang barang dagang umum untuk barang hasil pabrik atau General Merchandise Warehouse for Manufactured Goods. 2. Gudang untuk penyimpanan barang yang bersifat dingin atau Refrigerator of Cold Storage Warehouse. 3. Gudang dengan pajak atau Bonded Warehouse. 4. Gudang barang rumah tangga atau House Good Warehouse. 5. Gudang komoditas khusus atau Special Commodity Warehouse. 6. Gudang penyimpanan barang penting atau Bulk Storage Warehouse. Berdasarkan material yang disimpan. 1. Penyimpanan bahan baku. Contoh, barang yang disimpan adalah karet, kayu, atau batang pohon, biji, besi, dan lain-lain. 2. Penyimpanan barang setengah jadi. Contohnya pada pabrik furnitur, kayu-kayu yang siap dirakit atau dibentuk. 3. Penyimpanan produk jadi, contohnya produk furnitur siap jual. Berdasarkan ruang gudang. 1. Gudang ruang terbuka. Gudang ruang terbuka dibentuk tanpa dinding atau pagar dan atap. 2. Gudang setengah terbuka. Gudang setengah terbuka memiliki ruangan yang dibentuk dan dilengkapi dengan dinding atau pagar tetapi tidak beratap atau beratap tetapi tidak terpagar. 3. Gudang tertutup. Gudang tertutup memiliki ruangan yang beratap, terpagar atau berdinding dan dapat dikunci. 4. Gudang tidak untuk lalu lintas umum. Gudang ini tidak digunakan untuk sirkulasi umum baik orang maupun kendaraan yang dapat menyebabkan kerusakan dan kehilangan barang. Berdasarkan aktivitasnya. Gudang perlengkapan. Gudang yang digunakan untuk menyimpan perlengkapan yang digunakan untuk memperlancarkan proses produksi. 2. Gudang operasional. Gudang yang digunakan untuk menyimpan bahan baku dan bagian-bagian yang nantinya akan diperlukan dalam proses produksi. 3. Gudang pemberangkatan. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang yang telah jadi atau finished goods dan siap dikirim keluar baik ke distributor maupun retail. 4. Gudang musiman. Gudang yang bersifat insidental dan hanya ada pada saat gudang operasional dan pemberangkatan penuh. C. Administrasi gudang. 1. Kegiatan administrasi gudang. A. Kegiatan administrasi. Bentuk kegiatan pengeluaran dan pemasukan data dilakukan dalam administrasi dan harus dicatat untuk memudahkan seluruh kegiatan produksi. B. Penerimaan barang. Penerimaan barang adalah awal pergerakan barang di gudang. C. Penyimpanan barang. Segala yang tersimpan di gudang harus diperhatikan keamanannya. D. Pengepakan barang. Proses pengepakan barang biasanya dilakukan untuk mencari tahu apakah barang atau produk tersebut dalam keadaan siap edar dan dalam kondisi terbaik untuk kemudian dipasarkan. E. Pengeluaran barang. Pengeluaran barang juga dicatat dan menjadi bagian dalam manajemen gudang. 2. Jenis-jenis administrasi yang penting dilakukan dalam manajemen gudang, antara lain A. Daftar stok barang. B. Daftar input barang. C. Daftar keluar barang. D. Jadwal pengiriman barang. E. Prediksi pemesanan.
F. Daftar stok opnam. G. Daftar pengelompokan barang. Dokumen-dokumen gudang. Dalam pengelolaan barang dalam gudang, dokumen bagian gudang difokuskan pada 3 buah buku gudang, yaitu buku penerimaan gudang, buku pengeluaran gudang, dan kartu persediaan atau stok barang. A. Buku penerimaan gudang. Buku penerimaan gudang akan memuat informasi tentang nomor penerimaan, tanggal, kode barang, nama spesifikasi barang, nomor purchase order, dan jumlah barang. B. Buku pengeluaran gudang. Dalam proses pengeluaran barang, bagian gudang juga perlu melakukan administrasi atas kartu inventory terkait barang yang dikeluarkan. Pengeluaran barang juga perlu disertai berkas yang lainnya, seperti surat penyerahan barang, bon pengeluaran barang, atau bon gudang. C. Kartu persediaan atau stok barang. Kartu persediaan adalah kartu yang digunakan untuk mencatat persediaan barang di dalam gudang. Data dalam kartu persediaan berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. D. Standar Operating Procedure atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar. Beberapa SOP yang dibutuhkan dalam administrasi gudang antara lain: A. SOP penerimaan barang di gudang. SOP penerimaan barang di gudang merupakan urutan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan berupa penerimaan, pengecekan, pengadministrasian, dan penyimpanan barang. B. SOP pengiriman barang dagang. SOP pengiriman barang dagang bertujuan untuk menentukan kegiatan pengiriman barang dagang dan memastikan bahwa barang yang dikeluarkan sesuai dengan pesanan dan surat pengiriman barang. C. SOP kebersihan dan kerapian gudang. Kebersihan dan kerapian gudang tidak kalah penting. Bayangkan jika gudang berantakan, barang-barang letaknya tidak teratur, tempatnya kotor, dan banyak label dan hilang. Pastinya Anda tidak akan merasa nyaman dan akan berdampak pada proses pendistribusian yang baik. Oleh karena itu, SOP kebersihan dan kerapian gudang juga diperlukan. D. SOP kebersihan dan higienitas gudang. Kebersihan dan higienitas gudang perlu mendapat perhatian sehingga perlu dibuat SOP. Tujuan ini adalah untuk menjaga kebersihan ruang penyimpanan atau gudang agar mutu barang yang disimpan di gudang dapat terjaga dengan baik. E. SOP keamanan gudang. Kontribusi terhadap terjadinya kerugian disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah terjadinya kehilangan barang yang diakibatkan oleh banyak hal. Akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.